Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila, Satu. ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Good morning class. Good morning, Miss Lily. How are you today? I'm fine. Thank you, and you? I'm fine too. What day is today? Today is Thursday. What date is it? 5 September 2024. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 2A. Hebat, hebat, hebat. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mbak Zaza. Oke, hari ini Bu Lili akan presensi dulu. Nanti yang dipanggil bilang hadir ya. Bilkis, Alif, Fawas, Jasmine, Aldi. Oke, Sabil. Oh, sakit. Iya, Sabilnya kena asam lambung. Oleh karena itu anak-anak harus berhati-hati dalam menjaga makanan yang akan dimakan ya. Jajannya harus hati-hati. Oke? Jalila, Siva, Vito. Oke. Nah, anak-anak, oke. Tadi Bu Lili melihat ketika berdoa
masih ada sebagian teman-teman kalian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Doanya sambil mainan. Betul apa tidak? Nah, diulangi lagi nggak besok? Tidak ya. Bisa Vito? Oke, terima kasih Vito. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah materi bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang berhati-hati di mana saja. Yang kita pelajari adalah tentang tanda peringatan. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya, apa ya tujuannya? 1. Nanti melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan tanda peringatan yang ditemui di tempat umum dengan baik. Yang kedua, melalui media Parandita, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari tanda peringatan maupun larangan yang ada di tempat umum dengan tepat. Semangat semuanya? Semangat! Oke, selanjutnya langkah-langkahnya bagaimana Bu Lili? Yang pertama, Bu Lili akan menjelaskan melalui video ya, dan alat peraga. Kemudian yang kedua nanti anak-anak akan diajak untuk diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi anak-anak akan presentasi. Setelah presentasi, anak-anak akan melakukan penilaian terhadap temannya maupun dirinya sendiri. Setelah itu ada evaluasi atau asesmen. Sudah siap? Sudah. Mana suaranya? Tepuk semangat. Oke, sekarang perhatikan videonya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi ini bertemu kembali dengan Bu Lili dengan materi tanda umum. Macam-macam tanda di tempat umum. Mari kita belajar bersama. Apakah kalian tahu tempat umum? Dapatkah kalian memberi contoh? Mari kita bahas bersama tentang tempat-tempat umum. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah tempat umum yang sering kalian kunjungi, yaitu kolam renang, masjid, dan taman bermain. Tentunya kalian sudah pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Pernahkah kalian pergi ke tempat umum? Saat pergi ke tempat umum, kalian akan menemukan tanda peringatan maupun tanda larangan. Tanda peringatan yang kita pelajari hari ini ada 2, yaitu tanda peringatan bahaya. Pada tanda peringatan bahaya biasanya berwarna kuning. Sedangkan pada tanda larangan biasanya berwarna merah atau ada tanda coret. Tanda yang pertama adalah tanda peringatan hati-hati lantai licin. Tanda tersebut memberikan petunjuk agar kita berhati-hati ketika melewatinya, supaya kita tidak terpeleset. Biasanya, tanda tersebut diletakkan di lantai yang barusan dibersihkan. Nah, pernahkah kalian melihat tanda tersebut? Nah, kalau tanda yang ini pasti kalian sudah tahu. Ini adalah tanda larangan membuang sampah sembarangan. Biasanya tanda tersebut banyak sekali kita jumpai di tempat umum. Misalnya sekolah,
kemudian di tempat wisata, bahkan di tempat ibadah, pasti kita akan menemukan tanda tersebut. Tanda tersebut memberikan peringatan kepada kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak yang hebat, berikut kita akan belajar tentang manfaat tanda peringatan. Yang pertama, memberikan kita petunjuk. Yang kedua, memberikan kita peringatan akan adanya bahaya. Dan yang ketiga adalah menjaga keselamatan kita ketika kita berada di tempat umum. Anak hebat, apakah kalian sudah memahami perbedaan dan arti dari tanda peringatan di tempat umum? Setelah menyimak video ini, kerjakan lembar tugas yang diberikan guru bersama kelompokmu. Selamat menjalankan tugas, sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdiri semuanya dulu. Oke, tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke pinggul, digoyang. Ya, coba tangannya ke atas, digerak. Mana suaranya? Tangannya ke samping, digerak. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, pinggul digoyang. Hui. Oke, silakan duduk. Tadi sudah belajar melalui video yang Bu Lili putarkan. Nah, dari video yang Bu Lili putarkan, sebutkan apa saja tempat umum tadi. Rumah sakit satu-satu. Sekolah. Taman bermain. Hotel. Pantai. Sekarang siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke tempat umum? Siapa? Semua sudah pernah ya? Nah, sebentar, boleh matikan dulu. Oke. Nah, di tempat umum itu dikunjungi satu orang atau banyak orang? Tentunya kalau banyak orang akan banyak terjadi bahaya. Misalnya, kalau tiba-tiba ada orang menumpahkan air, terus kamu tidak tahu di lantai itu ada airnya, apa yang akan terjadi kalau nggak dibersihkan? Terpeleset. Oleh karena itu diperlukan tanda bahaya dan tanda peringatan. Tanda peringatan ada berapa tadi? Satu apa? Tanda peringatan. Yang kedua tanda larangan. Kalau tanda peringatan biasanya berwarna kuning seperti ini. Kalau ada tanda ini adalah hati-hati. Contohnya misalnya ini tandanya ditemukan di jalan raya. Berarti kamu bagaimana? Boleh ngebut atau bagaimana? Harus hati-hati. Nah, sekarang tanda larangan. Tanda larangan biasanya berwarna merah dan biasanya kalau seperti ini apa kira-kira artinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Pernah ketemu di mana ini tanda ini? Di sekolah. Iya, tempat umumnya apa? Masjid. Pernah lihat di mana lagi? Taman bermain, sekolah. Yang sebelah sini kok belum jawab? Pantai juga ada ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari sini? Sudah jelas? Oke, sekarang Bu Lili akan mengajak anak-anak untuk bermain. Nah, Bu Lili punya pandaritan. Apa sayang? Apa itu pandaritan? Pandaritan adalah
papan tanda peringatan. Nanti kita akan bermain. Bu Lili punya berbagai macam tanda peringatan dan tanda larangan. Nanti anak-anak bisa menebak itu taruh di mana ya. Contoh. Nah, ini apa ini tandanya? Dilarang memberi. Siapa yang bisa meletakkan ini? Enaknya pasang di mana? Jasmine, biar nggak lemes aja Jasmine. Semangat Min. Diletakkan di mana ya? Apakah betul tempat? Sebentar Jasmine. Tempatnya namanya apa ini? Kebun binatang. Berarti cocok ya, tanda larangannya adalah dilarang memberi makan. Oke, terima kasih Jasmine, tepuk tangan. Kira-kira kalau dilarang parkir diletakkan di mana ya? Coba Genta sini. Diletakkan di mana ya? Berarti nggak boleh apa ini? Tidak boleh parkir sembarangan. Kenapa Genta kok meletakkan dilarang parkir sembarangan di situ? Karena bisa menghalangi kendaraan lain. Oh, bisa menghalangi kendaraan lain. Terima kasih Genta. Oke. Nah, anak-anak, berarti anak-anak sudah mengerti ya. Coba Bu Lili tanya sekali lagi. Tadi ada 2 jenis tanda peringatan. Yang pertama yang berwarna kuning tanda bahaya. Kalau yang merah tanda larang. Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti semuanya? Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, hari ini Bu Lili akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ada 3 kelompok. Kelompok yang satu akan membuat poster tentang tanda peringatan atau larangan. Oke? Ini. Jadi nanti kamu membuat poster, setelah itu posternya diwarnai, ya, dibicarakan dulu dengan teman-teman. Ini contohnya begini. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Pernah? Nah, di sana poster yang cocok dipasang di pantai itu apa? Apa ya? Apa dilarang membunyikan handphone? Atau dilarang memberi makan kepada binatang? Ya, nanti dipikirkan ya, yang cocok apa. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah membuat maket seperti punya Bu Lili. Ya. Yang pertama kalian lakukan adalah menggunting tanda peringatan, digunting. Setelah itu, setelah digunting, kalian pasang gambar-gambarnya. Ya? Bisa? Setelah itu kalian pasangkan tanda larangan atau bahaya yang cocok sesuai tempatnya. Bisa? Bisa. Oke, kelompok selanjutnya yaitu membuat cerita. Nanti bicarakan dengan temanmu. Pernah enggak kita pergi ke kebun binatang? Kalau ke kebun binatang kita menemukan tanda bahaya atau peringatan apa saja? Bicarakan bersama-sama. Setelah itu baru nanti dituliskan dalam sebuah cerita. Bisa? Bisa. Oke. Sudah siap? Sudah. Kelompok tanda larangan nanti membuat cerita. Oke, kelompok tempat umum nanti membuat maket. Kelompok peringatan bahaya membuat poster. Oke, silakan berbalik ke temannya. Sudah? Kelompok tempat umum bawa gunting enggak? Silakan dikeluarkan guntingnya.
Oke. Nanti yang menulis satu ya. Coba di satu saja nulisnya. Dibicarakan dulu. Dibicarakan. Ya, terserah. Ayo dibicarakan. Kenapa? Ya, silakan dipilih ketua kelompoknya. Ke depan lagi. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oke, kelompoknya Zaza, silakan maju ke depan. Baca, silakan. Perhatikan yang lain, nanti diberi tanggapan ya. Ayo. Poster yang cocok untuk di pantai adalah dilarang buang sampah sembarangan. Sama Dilarang berenang. Oke, apakah pekerjaan dari kelompok apa tadi? Tanda bahaya sudah benar? Posternya sudah sesuai untuk di pantai? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok tanda peringatan. Ada yang mau memberi tanggapan? Silahkan. Oh, masih ada yang kurang hurufnya ya. Dilarang bung, padahal harusnya dilarang buang. Berarti kurang huruf apa? Kurang huruf A. Oke, yang lainnya silakan. Apa komentarnya ada? Sudah cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Siapa? Oke. Oke, sekarang kelompoknya Putri. Silakan didengarkan untuk memberikan tanggapan. Tanda larangan di mana saja. Di kebun binatang dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keras. Dilarang memberi makanan sembarangan kepada binatang karena menimbulkan binatang sakit perut. Ada tanggapan? Sudah cukup bagus? Ceritanya sudah cocok? Sudah. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, maju ke depan. Di kebun binatang ada larangan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di kolam renang, lantai licin. Awas, hati-hati. Awas hati-hati, Lantai licin. lantai licin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok tempat umum. Ada yang mau memberi tanggapan? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan buat kelompok VA. Silakan stikernya. Oke, sekarang kita akan melakukan penilaian terhadap teman dan diri kalian sendiri. Silakan disiapkan pensilnya. 1 menit. Ya. Ayo, silakan.
Ayo silakan. Ini yang menilai teman. Itu ada menilai diri sendiri sama menilai teman. Ayo, sudah jadi satu. Silakan diceklis saja, oke? Oke, silakan dikumpulkan. Sekarang kita akan evaluasi. Kalau evaluasi dilarang mencontoh temannya, dikerjakan sendiri-sendiri. Bu Lili hanya memberi waktu 5 menit. Oke, silakan dikumpulkan. Karena waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke ketua kelasnya. Bu Lili hitung sampai angka 5 saja. Nah, setelah belajar hari ini, anak-anak merasa senang atau sedih? Senang. Anak-anak sudah paham tentang tanda apa tadi? Peringatan. Di tempat mana? Tempat umum. Silakan diisi refleksi apa yang kalian rasakan. Apakah senang belajar dengan Bu Lili hari ini? Silakan ditulis kemudian ditempel di sana. Ayo, silakan menulis refleksi hari ini. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Apakah masih bingung ataukah sudah jelas? Apakah senang diajari dengan menggunakan video? Diajari dengan bermain? Oke, terima kasih. Balkis sangat senang sekali. Oke, yang lainnya. Aku senang karena belajar bersama dengan guru yang baik. Terima kasih Amira. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Everybody sit down, sit down, sit. Everybody sit down on the chair. Oke, anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar dengan sangat baik. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk semangat. Hari ini ada tugas di rumah, nanti video yang sudah Bu Lili putarkan akan Bu Lili kirim lewat grup WA, dipelajari lagi di rumah. Bisa? Bisa. Oke. Siapa yang hari ini semangat? Oke, siapa yang sudah hebat? Oke, sebelum kita selesaikan pelajaran hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan apa? Rezeki, kenikmatan kita, kesehatan sehingga kita bisa sekolah sampai hari ini ya. Oke, sebelum kita selesaikan dipimpin doa oleh Mbak Zaza. Silakan Zaza. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.